Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan saat ini jika hubungan kamu sedang terhenti. Dia ingin kamu tahu ini. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita mulakan ya. Baik teman-teman, bagi memulakan bacaan hari ini, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia, seseorang yang masih lagi kamu sayangi, namun mungkin hubungan kalian sudah terhenti ya. Nah teman-teman, pembacaan hari ini akan menarik energi hubungan yang sudah terhenti, kondisi hubungan yang sedang jeda, atau mungkin teman-teman, hubungan yang sedang digantungkan. Ada hal-hal yang dia sangat ingin kamu tahu dalam waktu ini ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang masih sangat kamu sayangi, namun hubungan kalian sedang terhenti ya. Oke teman-teman, kita tarik energinya. Wow, ini teman-teman ya. Energi dari kartu pertama sudah memperlihatkan beban yang dirasakan di hati. Kegagalan seseorang untuk meyakinkan kamu akan koneksi ini ya. Saya menangkap energinya berat banget. Ada rasa bersalah, ada rasa penyesalannya, dan mungkin juga ada perbedaan di antara kalian. Teman-teman, dengan simbol keagamaan seperti ini sudah pasti ya, menarik perbedaan agama di antara kamu dan dia. Maka kamu sesuaikan apakah mungkin ya ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Teman-teman, detik ini saya merasakan seseorang yang merasakan begitu berat apabila hubungan kalian tidak lagi berjalan seperti dulu ya. Ada perasaan yang sangat merasakan kehilangan. Nah, itu yang saya rasakan daripada kartu yang pertama ini. Teman-teman, orang ini memiliki rasa bersalah yang sangat mendalam ya. Okey, dengan kemunculan 3, semakin kalian tidak berkomunikasi, semakin kalian tidak bersama, ada sesuatu yang menyedarkan pikiran dan hatinya. Teman-teman, ini seperti indikasi ya, seseorang yang masih lagi terkoneksi dengan kamu secara spiritual. Ada ikatan yang cukup mendalam melalui perasaannya. Teman-teman, apa yang dirasakan oleh orang ini kepada kamu, ini bukan sekadar perasaan yang ringan-ringan ya. Tetapi apabila kartu ini diletakkan bersebelahan cross, boleh dikatakan teman-teman orang ini mempunyai perasaan yang sangat mendalam terhadap kamu ya. Maka apapun yang sedang terjadi, ini membuatkan dia merasakan sangat bersalah terhadap kamu dan koneksi ini ya. Dan semakin ke sini teman-teman, apabila menyadari bahawa kalian tidak lagi bersama, perasaannya kepada kamu semakin bertumbuh. Seperti teman-teman orang yang sanggup bertahan ya, walaupun dia sedar, kamu tahu mungkin koneksi ini agak sulit untuk dilanjutkan. Okey teman-teman, dengan kemunculan stok, saya menangkap gambaran seperti akan ada pergerakan dari si dia. Nah ini teman-teman ya, seseorang yang mulai mencari-cari kamu dan ingin merubah situasi ini ke arah yang lebih positif. Dengan kemunculan kartu bangau sebagai kartu di tengah, teman-teman, saya menarik energinya yang mulai merindukan kamu. Nah ini teman-teman, sama ada kalian tahu ataupun tidak ya, saya merasakan energi kerinduan yang cukup mendalam di dalam hatinya terhadap kamu. Sangat mengharapkan akan ada perubahan positif ke depannya ya. Teman-teman, detik ini saya menarik energinya yang sedang anxious, sedang resah, sedang gelisah, jikalau tidak berbicara denganmu. Energi seseorang yang sebenarnya ingin mendatangi kamu atau mengabari kamu dalam waktu yang dekat ini. Nah ini mungkin kerana mungkin kalian ya sudah lama tidak berkomunikasi. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin berbicara dengan kamu, ingin mendengar sedikit berita darimu atau mengabari kamu ya. Wow teman-teman, energi snake menggambarkan seseorang yang masih lagi berhasrat dan mempunyai keinginan yang sangat dalam terhadap dirimu. Kemunculan kartu snake ini teman-teman, ini seperti gambaran yang sangat jelas ya. Energi seseorang yang merasakan sulit banget untuk melepaskan kamu pergi. Seperti ada sebuah keterikatan. Keterikatan dari segi emosi, keterikatan dari segi tutur bicara, keterikatan dari segi spiritual, dan merasakan sangat sulit untuk melepaskan kamu pergi begitu saja. Nah ini teman-teman, ada gambar ular di sini ya. Mungkin kamu di sini bersio ular, mungkin dia atau kedua-duanya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu soulmate. Nah, kamu lihat ya, ini seperti menjelaskan kartu under the deck, menjelaskan seseorang yang merasakan kamu ini soulmate-nya dia.
Maka dari awal lagi kemunculan kartu cross sebagai kartu yang pertama sudah memperlihatkan beban yang dirasakan di hatinya untuk melepaskan kamu pergi ya. Kerana ini ada keterikatan energi soulmate. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya kartu dari pihaknya dia. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Jikalau hubungan kalian ya sedang jeda, sedang tergantung, sedang terhenti. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Teman-teman, kemunculan kartu Path menggambarkan kebingungan di dalam hatinya. Orang yang sedang confused, sedang bingung dan tidak tahu teman-teman ya, masih lagi berada di persimpangan yang sama dan sepertinya tidak memilih. Nah ini teman-teman, kamu sesuaikan ya, apakah ada seperti isu yang berkaitan dengan karir, pekerjaan ya, isu yang berkaitan dengan keluarga, keuangan, keterlibatan orang lain ya, yang membuatkan kamu merasakan seolah-olah dia tidak akan memilih kamu. Tetapi hakikatnya, teman-teman, dia masih berada di persimpangan yang sama. Sama ada kalian masih bersama ataupun tidak. Sama ada hubungan ini sedang jeda, digantungkan atau sedang terhenti. Dia masih berada di persimpangan yang sama. Ini teman-teman, orang yang dihadapkan kepada sebuah keputusan yang sangat berat, kartu cross, keputusan yang sangat sulit, keputusan yang cukup membebankan untuk memilih. Maka menurut kamu ya, walaupun kamu yakin banget, dia mungkin agak cuek, mungkin menurut kamu dia tidak mengabari kamu ya. Tetapi teman-teman, hakikatnya dia masih berada di persimpangan ini. Belum memilih atau menentukan apa yang diinginkan hatinya. Ini seperti energi kebingungan, energi confused dan benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan ke depannya. Nah ini teman-teman, di saat kamu pergi, di saat kamu berundur, di saat kalian tidak berkomunikasi, menurut kamu dia mungkin memilih yang lainnya. Pekerjaan, keluarga, siapa saja ya. Tetapi hakikatnya dia masih berada di sana. Nah begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini. Jikalau menurut kamu hubungan ini sedang jeda, sedang terhenti atau digantungkan. Seperti apa koneksi energimu ke dia? Wow teman-teman, kamu sebenarnya sudah lama tahu ya, sosok ini memakai topeng dari awal lagi. Kamu merasakan orang ini bersikap denial akan perasaannya sendiri. Dan beberapa di antara kalian di sini sebenarnya sangat mencintainya. Tetapi berpura-pura sudah pun melupakan dia. Berpura-pura bahawa dia ini tidak penting lagi bagi kamu. Sebenarnya teman-teman, apapun yang cuba kamu lakukan, apapun yang kamu cuba yakinkan kepada dirimu, hakikatnya kamu juga mengalami kesulitan untuk melepaskan dia pergi. Nah ini seperti energi kedua-duanya ya. Kamu yang memakai topeng, dia juga begitu. Kamu tahu dari awal lagi teman-teman, sosok ini sangat mencintaimu. Entah siapa yang berpura-pura di sini ya, tetapi hakikatnya masing-masing tidak bisa melepaskan satu sama lainnya. Teman-teman, kamu tidak benar-benar ya memperlihatkan sisi sebenarmu. Perasaan kamu itu bagaimana? Nah ini mungkin kerana beberapa di antara kalian mempunyai keegoan yang sangat tinggi atau sangat menjaga harga diri. Maka ini teman-teman, menurut saya tidak apa-apa teman-teman ya. Maka entah kamu yang memakai topeng atau menurut kamu dia juga memakai topeng, mendenial perasaannya sendiri. Maka ada kondisi berpura-pura yang sedang terjadi. Mungkin kamu tidak mahu memperlihatkan perasaan kamu yang sebenarnya, yang begitu mencintainya dan begitu juga dengan dia. Nah ini energinya ya. Okey teman-teman, dan beberapa yang lain, sebahagian kecil yang lain, kamu sempat merasakan orang ini entah benar-benar mencintaimu atau teman-teman sempat berpura-pura untuk memanfaatkan sesuatu. Kerana kartu ini berdampingan dengan kartu ular ya. Okey teman-teman, under the deck, wow, saya merasakan kamu banyak memanjakan dia dengan segala bentuk pemberian ya. Mungkin kamu banyak memberikan hadiah, membelikan dia segala sesuatu. Tetapi jikalau menurut kamu, nah ini mungkin energi yang kebalikan ya. Mungkin juga dia juga yang banyak memberikan kamu segala sesuatu. Memanjakan kamu, memberikan kamu hadiah, membelikan kamu apa saja yang kamu inginkan, atau kamu yang melakukan ini kepadanya. Teman-teman, kemunculan gift menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya sangat menghargai segala bentuk pemberian dari kamu atau dari dia ya. Nah ini seseorang yang menganggap kamu anugerah yang paling indah di dalam hidupnya. Teman-teman, dia ini terkejut banget ya
dengan kemunculan kamu, kehadiran kamu di dalam hidupnya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Siapa dia? Seseorang yang saat ini ingin kamu mengetahui sesuatu ya. Jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, diam-diaman atau mengambil keputusan untuk menghindar dari satu sama lainnya. Maka detik ini teman-teman, siapa dia yang ingin kamu ketahui sesuatu ya? Kita lihatkan di sini. Mysticism. Wow, ini seperti ada energi yang juga terkoneksi secara ikatan batin ya. Teman-teman, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sangat misterius terhadap perasaannya sendiri. Orang yang berpura-pura tidak mencintai kamu, membohongi kamu dan membohongi perasaannya. Tetapi teman-teman, kalian di sini mungkin terikat secara ikatan batin yang sangat kuat. Sampailah detik ini kamu bisa merasakan energinya. Nah, jikalau menurut kamu, kamu mungkin ingin bertanya ya, apakah dia masih mengingati saya? Teman-teman, orang ini dalam diam-diam masih mengingati kamu. Kemunculan rilis menggambarkan energi hubungan yang sudah dilepaskan. Teman-teman, beberapa di antara dia ini sempat kehilangan seseorang ya. Seseorang yang cukup bermakna di dalam hidupnya. Yang melibatkan kematian. Maafkan saya teman-temannya, ini entah melibatkan kepergian seseorang yang sangat dia cintai, pasangannya, ahli keluarganya atau orang tuanya yang masih lagi menghantuinya. Sebuah trauma yang tidak bisa dilepaskan. Maka teman-teman, detik ini dua gambaran energi dari kartu ini ya. Hubungan kamu dan dia yang sudah dilepaskan, atau orang ini memang sempat kehilangan seseorang yang amat dicintai, disayanginya. Okey teman-teman, maka dia menutupi kesedihan ini, tidak ramai yang tahu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan quest menggambarkan energi seseorang, menurut saya ya, jikalau dia masih berada di persimpangan ini, maka orang ini masih lagi mencari-cari, tidak tahu apa mahunya dan belum menemukan sesuatu yang benar-benar diinginkannya. Teman-teman, mungkin dia menemukan sesuatu di diri kamu, tetapi belum sempat untuk merealisasikan sesuatu terjadi di koneksi ini. Maka pencarian ini sempat terhenti ya. Nah, mengapa saya berkata begitu? Quest mendampingi kartu release. Maka menggambarkan, nah ini pencarian yang setengah jalan teman-teman ya. Sementara dia menemukan sesuatu, belum sempat untuk mengkonfirmasi apa yang dicari, apa yang ditemukan, hubungan kalian sempat terhenti. Seperti itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan soulmate, nah ini teman-teman, kalian mendapat kartu ini dua kali ya, daripada kartu Lenormand dan juga kartu ini. Teman-teman, saya menarik gambaran seperti seseorang yang tahu persis kamu adalah bagian dari jiwanya. Terlepas daripada apa pun yang sedang terjadi, sesuatu yang menyakiti kamu, menyakiti dirinya, mungkin kerana ada perbezaan ya, perbezaan di antara kamu dan dia tetap tahu di dalam hatinya. Pencariannya tamat di sini, kerana kamu adalah soulmate-nya dia. Nah, ini pencarian yang tamat kerana dia tahu kamu adalah soulmate-nya dia. Kita lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan grief. Nah ini, seseorang yang bertemankan sepi, bertemankan haiwan peliharaannya. Teman-teman, dia mungkin melihat kamu ya sebagai seorang wanita atau pria yang mempunyai haiwan peliharaan. Mungkin dia tahu kamu ini sayang banget dengan seekor anjing ini, atau mungkin teman-teman, dia yang memiliki seekor anjing ya sebagai haiwan peliharaan. Entah itu seekor anjing, seekor kucing, seekor ikan, seekor apa saja ya, kelinci. Teman-teman, haiwan peliharaannya. Detik ini dia berteman sepi, tidak ada seorang pun yang menemaninya dan dia banyak mencurahkan kesedihan, kegelisahan di hatinya kepada haiwan peliharaan ini. Teman-teman, ini juga mungkin energi yang terbolak-balik ya. Mungkin dia seseorang yang memandang kamu sebagai seorang yang pencinta haiwan, atau kamu di sini mungkin memiliki seekor anjing atau lebih dari satu ya sebagai haiwan peliharaanmu. Seperti itu ya. Kemunculan workaholic. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang bekerja secara luar biasa. Di sini ada gambar painting ya. Mungkin orang ini mempunyai bakat seni, menyukai arts ya, pandai melukis, pandai painting ya, dan saya menangkap gambaran seseorang yang berjiwa seni. Banyak yang dilukiskan, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan kamu ya. Teman-teman, orang ini berjiwa seni atau memiliki skill-skill yang tertentu. Teman-teman, dia ini orang yang sangat mengutamakan pekerjaannya.
Dan ada kalanya jikalau dia terlalu sibuk, cenderung akan mengabaikan kamu, menarik diri, bekerja secara berlebihan, dan teman-teman ini akan sangat melelahkan kamu ya. Mungkin kurang memberikan waktu yang sepatutnya diluangkan di hubungan ini ya. Maka seringkali membuatkan kamu merasakan kesendirian. Nah, teman-teman di sini dengan kemunculan despondence, ada seseorang yang, nah ini berbalik lagi ya kepada kartu pertama yang muncul tadi. Orang yang mulai merasakan beban, mulai menyerah, merasa berputus asa. Teman-teman, entah apa yang sedang terjadi di antara kamu dan dia ya. Tetapi detik ini, saya tidak tahu teman-teman, mengapa dia merasa berputus asa ya. Apakah mungkin beberapa di antara dia atau kamu di sini merupakan seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak, dan kamu atau dia merasakan beban ya. Kerana segala fokus itu perlu diberikan kepada anak ini. Maka teman-teman, ini bukan semua soal cinta. Tetapi apakah seseorang ini akan menerima kamu dan anak kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Maka teman-teman, entah apa yang menjadi penghalang kepada hubungan kalian. Apakah ini kerana ada isu yang berkaitan dengan anak yang mungkin tidak diutamakan, membuatkan dia mulai menyerah, atau kamu yang mulai berputus asa terhadap koneksi ini ya. Teman-teman, bukan semua ya, beberapa sahaja yang mungkin merupakan seorang single parents ya, seorang janda atau duda yang mempunyai seorang anak. Teman-teman, ini berlandaskan kepada gambar di kartu ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apa yang dia ingin kamu ketahui selama hubungan ini tertunda, terhenti atau digantungkan? Apa yang dia ingin kamu ketahui selama hubungan ini tertunda atau terhenti ya? Ada hal-hal yang dia benar-benar ingin kamu tahu, maka kita lihatkan sambil hubungan kalian sedang jeda ya atau terhenti, apa yang sangat dia ingin kamu ketahui ya melalui kartu-kartu ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Prince of Spades, saya menangkap gambaran sebenarnya teman-teman, beberapa di antara dia sedang kurang berpuas hati ya. Saya menangkap energi frustrasi, kemarahan dari dalam hatinya. Entah mengapa ya, memandang ke arah kartu ini. Nah, kartu ini juga merupakan seseorang yang bergairah terhadap kamu ya. Tetapi entah mengapa saya merasakan ketidakpuasan hati, kemarahan yang muncul dari dalam hatinya kerana ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan hatinya. Teman-teman, orang ini ya mungkin tidak begitu berpuas hati dengan tindakan kamu yang menghentikan koneksi ini. Atau apapun yang sedang terjadi, saya dapat merasakan kemarahan di dalam hatinya ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini. Apa yang dia ingin kamu tahu saat ini ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan dua-dua kartu Prince ya. Dengan kemunculan Prince of Clubs, saya menarik energinya yang seperti sebenarnya sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Tetapi teman-teman, orang ini ya mencuba dengan sedaya upaya. Nah, kartu ini apabila diletakkan bersebelahan dengan ketidakpuasan, rasa kemarahan ya, membuatkan dia mencuba sedaya upaya supaya tidak memikirkan kamu. Padahal ada keinginan yang sangat kuat untuk memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Kedua-dua kartu ini kartu kesatriaan yang menggambarkan walaupun marah, tidak berpuas hati, walaupun ada keinginan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, dia memilih dengan sekuat tenaga untuk tidak memikirkanmu ya. Maka jikalau dia menahan perasaan yang seperti ini, maka ini menjelaskan mengapa munculnya kartu ini. Teman-teman, jikalau dia tahu ya, dia mahu berkomunikasi denganmu, tetapi dia menahan perasaan itu. Semakin ditahan, nah, semakin marah rasanya. Teman-teman, entah mungkinnya ada kondisi di mana kamu di sini membatasi komunikasi, tidak lagi memperlihatkan sisi sebenarmu, atau teman-teman detik ini kamu seolah-olah berpura-pura ya melakukan sesuatu. Maka dia merasakan agak sukar untuk menebak apa yang sedang kamu lakukan, mengapa kamu menyuntikkan perubahan ini. Maka teman-teman, ini membuatkan dia walaupun ada keinginan kuat ya untuk berkomunikasi dengan kamu, dia menahan perasaan itu.
bahkan memilih untuk tidak memikirkan kamu. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpuasan, kemarahan, frustrasi di dalam hatinya. Apalagi yang perlu kamu tahu di saat hubungan terhenti atau tergantung seperti ini. Wow, teman-teman, kamu mendapat 3 kartu Prince ya. Nah, ini pula melibatkan Prince of Heart ya, ataupun Knight of Cups. Teman-teman, kerana orang ini sebenarnya masih ingin memperjuangkan cintanya kepada kamu. Dia masih ingin menawarkan hatinya, perasaannya kepada kamu, tetapi sempat merasakan energinya tidak lagi dilayan seperti dulu. Maka teman-teman, detik ini dia merasakan dia tidak lagi didengarkan, dia merasakan dia tidak lagi diperhatikan, dan dia masih ingin mendepankan perasaannya kepada kamu. Teman-teman, masih ada rasa cinta ya. Dan seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, quest menggambarkan misi pencariannya sudah berhenti di kamu, kerana kamu adalah bagian daripada jiwanya, soulmate-nya dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang sangat dia ingin kamu ketahui selama hubungan ini tertunda atau terhenti ya. Wow teman-teman, kartu ini kamu dapatkan 2 kali ya. Saya menangkap ini seperti sebuah kejutan yang cukup menyakitkan. Dia ingin kamu tahu teman-teman ya, selama ini kamu banyak memanjakannya dengan pemberian hadiah, kado ya, apa saja akan kamu belikan kepadanya. Tetapi apabila kamu bertindak secara mengejut dan pergi daripada koneksi ini, wow, ini merupakan sebuah kejutan yang cukup menyakitkan hatinya. Teman-teman, dia langsung tidak menduga ya, kejutan kamu adalah kejutan yang seperti ini. Selama ini kamu memanjakan dia, tetapi setelah kamu manjakan, kamu perhatikan, tiba-tiba kamu pergi begitu sahaja. Nah, ini mungkin ada koneksi di mana kamu memutuskan sepihak ya. Teman-teman, kalian sesuaikan ya, apakah kamu di sini yang memutuskan sepihak atau dia yang memutuskan sepihak. Maka teman-teman, ada seseorang yang pergi ya dari koneksi ini secara tiba-tiba. Ini teman-teman merupakan kejutan yang cukup menyakitkan hatinya. Kerana sebelum ini kamu sangat mengagung-agungkan dia. Maka dia ingin kamu tahu mengapa dulu kamu begitu membelainya. Tetapi detik ini, kamu pergi begitu saja. Maka hal ini teman-teman adalah hal yang dia sangat ingin sampaikan kepada kamu di saat hubungan ini terhenti, tertunda atau sedang tergantung ya. Kita lihat lagi. Apa yang dia ingin kamu tahu? Kemunculan Queen of Spades. Teman-teman, detik ini saya menarik energi seseorang yang benar-benar seperti mengeraskan hatinya agar tidak memikirkan kamu ya. Seperti dia merasakan kamu ini ya, mulai membalikkan belakang. Dan ada perasaan yang masih lagi sangat mencintaimu ya teman-teman. Kamu semakin berharga di matanya dia. Kamu semakin kuat apabila kamu semakin menjauh, kamu semakin pergi. Itu membuatkan hatinya menjadi resah dan gelisah dan merasakan kehilangan kamu. Dia merasakan kehilangan seseorang yang begitu berharga, seseorang yang begitu cantik, seseorang yang begitu tampan, seseorang yang benar-benar berkualitas di matanya dia. Teman-teman, dia takut banget jikalau kamu menawarkan cinta kamu kepada orang lain ya. Dulu teman-teman, cinta yang kamu tawarkan, cinta yang kamu berikan itu sempat mengagung-agungkannya. Selama ini dia merasakan kamu akan bertahan, tetapi dia langsung tidak menduga yang kamu mempunyai kekuatan untuk membalikkan badannya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran dia ingin kamu tahu ya, dia masih sangat tertarik kepada kamu walaupun kamu mungkin sedang membalikkan badan terhadapnya. Teman-teman, dia seperti masih lagi berpegang kepada perasaan yang sama ya. Jikalau di pandangan pertama itu dia begitu tertarik kepada kamu, nah, perasaan itu kekal sehinggalah detik ini ya. Masih lagi tertarik banget sama kamu, tetapi detik ini dia merasakan kamu sudah mulai mengeraskan hati, mulai bersikap keras kepala dan tidak lagi mengendahkannya. Maka ini memunculkan kesedihan yang cukup mendalam di hatinya dia. Apatah lagi ya, beberapa di antara kalian di sini bertindak untuk memutuskan atau pergi begitu saja. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, deception. Dia sempat merasakan seolah-olah cintanya, perasaannya dibohongi oleh kamu, dipermainkan oleh kamu. Nah, di awal teman-teman ya, kamu yang merasakan terpaksa mengejar dia. Mungkin kamu merasakan seolah-olah kamu terpaksa mengemis cintanya. Dia sempat seperti bermain dengan perasaan kamu, membohongi kamu. Tetapi ini mulai kebalikan ya. Detik ini teman-teman, dia merasakan perasaannya dipermainkan oleh kamu. Kamu seperti membohongi hatinya.
Teman-teman, detik ini saya menangkap sosok ini ya, mencari kamu di merata tempat dan mulai merasakan kehilangan kamu. Tanpa bantuan kamu, teman-teman, dia benar-benar merasa kehilangan dan seperti kehilangan segala-galanya. Mungkin juga ada penurunan dari segi ekonominya. Nah, ini terpulang ya. Jikalau kalian di sini sempat membantu dari segi keuangan, teman-teman, jikalau kamu tidak lagi membantunya, memang tidak ada orang yang akan membantunya. Maka detik ini, teman-teman, ekonominya ya semakin berkurangan. Saya menangkap seperti perasaannya yang semakin sedih dan terpaksa bekerja keras untuk menampung keperluan seharinya. Kerana ini tidak lagi dibantu oleh kamu. Nah, maka dia ingin kamu tahu, dia terpaksa berjuang seorang diri tanpa bantuan atau kehadiran kamu. Dan pada waktu yang sama, beberapa di antara dia mulai merasakan, nah ini teman-teman, dia pula merasakan energi yang kebalikan ya, seolah-olah kamu membohongi perasaannya, kamu mempermainkan perasaan cintanya. Wow teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran ya, seseorang yang mulai sedar, mungkin dia sedang disalah mengertikan, timbul sebuah konflik ya, membuatkan dia sedar, kamu mulai berundur dari koneksi ini. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, dia tidak seperti ada niat untuk membohongi kamu, menutupi segala sesuatu. Tetapi teman-teman, kegagalannya untuk mengungkapkan kata-kata yang perlu kamu dengarkan, membuatkan kamu merasakan mungkin ya, salah faham terhadap dirinya, gagal paham terhadap dirinya, membuatkan kamu bertindak untuk pergi, meninggalkan koneksi ini. Maka teman-teman, dengan kemunculan konflik ini, dia tidak menyalahkan kamu, tetapi menyalahkan dirinya yang gagal untuk berkomunikasi secara lancar dengan dirimu. Ada hal-hal yang sepatutnya diungkapkan, diucapkan, tetapi tidak dikatakan, sehingga membuatkan kamu pergi dari koneksi ini. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, walaupun kondisi ini sedang jeda, sedang tertunda, sedang terhenti, sedang digantungkan, dia ingin kamu tahu, dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Sosok ini tidak akan menyerah begitu sahaja. Walaupun kondisi kalian sedang berkonflik, teman-teman, dia masih lagi berjuang bermati-matian untuk mempertahankan kamu di dalam hatinya. Okey teman-teman, saya tergerak untuk memberikan kalian ya beberapa angka di sini. Angka yang paling signifikan, teman-teman, ini seperti kemunculan angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 3, angka 8, angka 29, angka 24, angka 31, angka 13 dan juga angka 15. Okey teman-teman, itu adalah angka-angka atau tanggal-tanggal yang saya rasakan ya. Okey teman-teman, zodiak yang terkuat yang terlihat di bacaan hari ini, saya akan shuffle kartu ini dan menarik beberapa zodiak ya. Okey teman-teman, setakat ini ya, saya lebih merasakan kemunculan zodiak Libra, Aquarius, Leo, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Gemini dan juga Aries. Kita lihatkan lagi ya, zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Scorpio, Aries, Aquarius, Cancer, Virgo, Sagittarius dan juga zodiak Taurus. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini ya? Jikalau kondisi hubungan ini masih lagi tergantung ya, sedang jeda, ataupun mungkin sudah pun dihentikan. Kita lihatkan apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu dengan sangat mendalam saat ini. Apa yang sedang dia pikirkan dengan sangat mendalam tentang kamu saat ini. Treasure Island. Teman-teman, ini seseorang yang mulai menyadari ya, bahawa kamu adalah treasure island-nya dia. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sudah diremehkan. Setelah kehilangan, baru belajar untuk menghargai. Teman-teman, kerana dia mulai belajar untuk menghargai kamu ya. Saya menangkap daripada kartu ini, seseorang ini sangat berharap yang kamu akan kembali di kesampingnya. Jikalau ini merupakan energi hubungan baru, teman-teman, sosok ini tidak mahu kehilangan kamu ya. Kamu adalah segala-galanya di hatinya. Dan dia mulai merasakannya bagaimana untuk mendekati kamu dengan lebih baik lagi dan tidak kehilangan kamu. Dengan kemunculan happy-happy, teman-teman, dia sempat tertanya-tanya, apakah tanpa dirinya, kamu seperti mulai membuka pintu
kepada orang lain? Apakah kamu sangat-sangat baik-baik sahaja ya? Seolah-olah kamu mulai happy, tidak lagi terlalu memikirkan dia, menemukan kebahagiaan sejati dan mulai membuka pintu untuk mengenali orang lain. Teman-teman, dia takut banget ya jikalau kamu tidak menguncikan pintu hatimu untuk dirinya. Dalam arti kata lain, teman-teman, when you are happy, ada kalanya itu sangat membebankan dia. Bagaimana kamu bisa happy tanpa dirinya? Maka dia agak cemburu ya, melihatkan kamu yang bahagia tanpa dirinya. Teman-teman, orang ini bukan tidak mahu kamu bahagia ya, bukan seperti itu. Tetapi apabila kamu bahagia tanpa dirinya, itu membuatkan dia sedih banget ya, merasakan sangat kehilangan kamu. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Kemunculan observer, wow teman-teman, orang ini bukan sekadar memikirkan kamu dengan sedalam-dalamnya ya, tetapi beberapa di antara dia mulai memperhatikan kamu secara detail. Teman-teman, ini entah memantau ya, memperhatikan social media kamu, atau mungkin memperhatikan kamu dari kejauhan. Mulai mempelajari hal-hal yang tidak terlihat sebelumnya. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang merasakan dia terlepas pandang akan sesuatu ya, tentang diri kamu. Terlepas melihat sesuatu dengan jelas tentang dirimu. Nah, ini membuatkan dia seperti sangat menyesal mengapa tidak diperhatikan dari awal lagi. Jikalau diperhatikan dengan baik, mungkin kamu tidak akan menjauh, mungkin kamu tidak akan pergi. Maka ada sesuatu yang terlepas pandang ya, tidak dilihat dengan teliti sebelumnya. Dia sempat menyalahkan dirinya. Maka detik ini teman-teman, dia mulai memperhatikan segala sesuatu dengan sedetail-detailnya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi ya, apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Nah ini teman-teman, message in a bottle menggambarkan terkadang ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Seperti message atau pesan yang dimasukkan di dalam botol ini ya. Teman-teman, namun kamu tetap tahu. Nah ini walaupun tidak disampaikan, tidak tersampaikan. Message yang belum disampaikan kepada kamu. Wow teman-teman, jikalau kalian perhatikan botol ini ya, ada gambar bintang ya, dan juga ada gambar that musical instrument ya, harp. Teman-teman, ini sekali lagi ya menggambarkan alat musik. Nah ini teman-teman, kata-kata yang tidak diungkapkan, tidak diucapkan, namun walaupun tidak disampaikan, kamu sudah pun tahu. Mungkin kamu dapat merasakan melalui musik itu, lagu-lagu yang kalian sharing bersama, lagu-lagu yang pernah dinyanyikan bersama, lagu-lagu yang pernah didedikasikannya. Ini kelihatan kedengaran berulang. Tetapi teman-teman, kamu lihat ya, kartu apapun yang saya pakai, kartu apapun yang saya tukar, pasti akan ada alat musik ini, sesuatu yang berkaitan dengan musik. Maka teman-teman, message in the bottle, message ataupun pesan itu masih lagi di dalam botol ini. Maka terkadang ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan, namun kamu tetap tahu. Message itu, pesan itu pasti penting ya. Jikalau tidak penting, mengapa dimasukkan ke dalam botol ini? Maka teman-teman, ini seperti kata-kata yang tidak tersampaikan. Maka hari ini kita akan membongkar teman-teman, apa yang dia sangat ingin kamu tahu melalui pesan terdalam hatinya. Oke teman-teman, kita lihatkannya melalui kartu terakhir ini. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kamu melalui bacaan hari ini. Bagian daripada hal-hal yang dia sangat ingin kamu tahu di saat hubungan kalian tertunda, terhenti, atau masih lagi digantungkan. Oke teman-teman, kita coba dengarkan ya. I made the wrong choice. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, jikalau kamu sedang berundur, jikalau kamu sedang mendiamkan, atau kamu sudah memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Nah ini sudah pasti ya, kalian tidak lagi berkomunikasi ya. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu melalui bacaan hari ini, ada pengakuan terdalam hatinya. Dia sudah memilih atau membuat pilihan yang tidak tepat. Nah di saat menyadari pilihannya tidak tepat, nah ini berbalik lagi dengan kartu dari sisinya dia. Teman-teman, dia masih berada di persimpangan yang sama. Cukup terbebani dengan apapun yang sudah dipilihnya. Teman-teman, dia sedar ya, dia tidak membuat pilihan yang tepat.
Maka di sini teman-teman, energinya sangat khusus. Kamu sesuaikan, hanya kamu yang tahu ya. Nah, kalian yang menonton ini energinya pasti berbeza-beza ya. Maka hanya kamu yang tahu pilihan apa yang tidak tepat yang sudah dilakukannya, yang sudah diambilnya. Di sini ada tanggal 26, tanggal 9 ya, tanggal 6, tanggal 2, begitu ya. Teman-teman, you have helped me to open up again. Beberapa di antara dia baru menyadari bahawa dengan kemunculan kamu, kehadiran kamu di dalam hidupnya, teman-teman, kamu sempat membuka pintu hatinya. Nah, ini mungkin ya, seseorang yang sudah lama tidak percayakan cinta, menutup diri, menutup pintu hati, tetapi dengan kemunculan kamu, segala sesuatu menjadi berbeza. Teman-teman, di sini ada tanggal 1, I know it's hard. Nah, teman-teman, ini apa pun yang sedang terjadi di energi hubungan kalian berdua, dia ingin kamu tahu. Memang ini sulit banget. Nah, jikalau ini tidak sulit, teman-teman, kartu yang pertama muncul bukanlah kartu cross. Nah, ini kan kartu pertama yang muncul, yang melambangkan, menggambarkan kesulitan, rasa susah hati, ingin menyerah, keraguan, mulai berputus asa. Maka teman-teman, dia tahu ya, ini tidaklah mudah bagi kalian berdua. Di sini ada tanggal 1. Oke teman-teman, kita coba lihatkan lagi ya. Tanggal 8. I am ready to start my life with you. Beberapa di antara dia baru sedar ya, sudah ada kesiapan dari pihaknya dia untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Dia benar-benar ingin membuka lembaran baru, membina sesuatu yang baru dengan kamu, membina hidupnya yang baru bersamamu. Nah, itu yang diinginkan hatinya. Teman-teman, tidak semua kartu ini akan resonate ya. Kalian perlu ambil yang mana yang lebih memanggil, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini ada tanggal 2, 8 dan 28 ya. Oke teman-teman, I pretended to be happy but I'm not. Teman-teman, di sini beberapa di antara dia orangnya agak ego. Nah, ini jikalau menarik tanggal 10, tanggal 1, 19, tanggal 28 ya. Ini menarik tanggal seseorang yang benar-benar ego. Maka dia berpura-pura seperti terlihat orang yang cukup bahagia ya, tetapi sebenarnya tidak bahagia tanpa kamu. Teman-teman, orang yang sangat menjaga harga dirinya, tidak mahu terlihat kalah, terlihat lemah di matamu. Tetapi di dalam hatinya sakit banget ya, di saat perlu berpura-pura bahawa dia ini baik-baik saja. Kita buka satu kartu lagi ya. Oke teman-teman, kartu terakhir ini tanggal 27, tanggal 2, tanggal 7. Nah, mungkin ada yang sudah berulang ya. Tidak mengapa, saya bacakan saja. I don't know what else to do. Teman-teman, dia ini bingung banget ya. Bingung banget dan tidak tahu ya apa yang perlu dilakukan lagi. Nah, energi ini memang sudah terlihat jelas dari kartu yang muncul dari pihaknya dia. Seseorang yang masih lagi berada di persimpangan ya. Maka teman-teman, memang dia mengaku dia tidak tahu teman-teman apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikatakan untuk memperbaiki kondisi ini ke depannya. Under the deck teman-teman ada tanggal 1, 6 dan 16. I'm not giving up on you. Nah, ini seperti kartu konflik ini tadi ya, 5 of Clubs. Sudah pun saya jelaskan tadi, ini sepertinya energinya berulang ya, seperti ingin ditekankan. Jikalau menurut kamu dia sudah menyerah, I'm not giving up on you. Teman-teman, tanggal 16 ya. Apakah ini memperlihatkan tanggal perpisahan kalian? Pertemuan terakhir ya. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu. Ataupun ini menarik tanggal lahir ya. Teman-teman, dia ingin kamu tahu segala sesuatu di antara kamu dan dia itu belum selesai dan dia belum mahu menyerah terhadap kamu. Belum mahu menyerah terhadapmu. Masih ingin memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Dan saya yakin banget teman-teman ya, orang ini benar-benar ingin memperjuangkan koneksi ini ke depannya kerana ketiga-tiga night ya, Knight of Wands, Knight of Swords, Knight of Cups muncul di pembacaan hari ini. Maka ini menunjukkan seseorang yang masih lagi ingin memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Ingin mendepankan cintanya kepada kamu. Oke teman-teman, kita lihatkan melalui huruf-huruf namanya. Oke teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kiri ini pula ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf T, C, O, Y, U, P, F, M, Z, I, L, A, J, H, B, E, R, B, X, K,
dan juga huruf D di sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa keheningan memang bisa lebih kuat daripada kata-kata dalam menyampaikan emosi dan pesan. Dan hanya kerana sebuah hubungan terhenti ataupun berakhir bukan berarti dua orang berhenti untuk saling mencintai. Itu hanya berarti mereka berhenti untuk saling menyakiti. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.